nanti adik-adik diberi ulasan mengenai maksud dari kampanye dari infografis masing-masing kelompok tadi. Itu akan mengandung pesan tertulis untuk kita melaksanakan core value berakhlak melalui sebuah kampanye infografis yang telah panjenengan buat. Silakan nanti diberi ulasan, kurang lebih masing-masing bisa 5 menit maksimal. Baik, kita mulai dari kelompok berapa, monggo? Pak, Infografis. izin izin menyampaikan, Pak. Ya, Eh, kelompok berapa? anu, Permisi, maksudnya gini, Pak. Ini kelompok 1 dan 2 itu kemarin tugas yang diberikan oleh Bu Siti Aminah itu bukan infografis tetapi resum materi ini pripun, Pak. Saya, Resume. sa- ya saya share yang jadi yang kelompok 1 kemarin mengerjakan sama kelompok 2 itu resum materi. Gitu. Minta izin bagikan sebentar, oke. Minta izin sebentar, Oke. oke. Ya sudah, monggo. Ya, Oke, oke. mungkin salah tanggap mungkin. Ini Pak, tugas yang kemarin diberikan untuk hari ketiga itu membuat resume materi berakhlak. Ini laporan dibuat dalam bentuk tulisan. Jadi kok beda sama yang kelompok 3 4 begitu. Isi Ya, PPT-nya berbeda ternyata. Oh, Dari kelompok 34 sama 12 itu kok isi PPT-nya tugasnya itu berbeda makaten pokok. Tapi itu yang di-share tugas individu apa ya, Mas? Kalau ini kan tugas kelompoknya buat infografis. Kalau yang resume Iya, memang tugas individu. iya betul. Makanya kalau yang dari kami itu ya kemarin kelompok 1 dan 2 itu dari Bu Aminah cuma buat resume itu tok dari PPT beliau itu. Iya, betul sekali. Hanya tugas individu, tidak ada Jadi tugas tidak ada buat desain dan lain sebagainya. oh gitu. Kelompok berapa yang Mm-mm. tidak membuat infografis? 1 dan 2 seluruhnya yang dibimbing Ibu Siti Aminah Kelompok satu dan dan 2 dua seluruhnya. AB ya. Nggih, Pak. Oke. B, Nggih, Pak. B. Membuatnya apa? Resum Resum materi materi berakhlak. berakhlak. resum Resume individu, Pak. materi individu. Ber- Individu. oke. Berakhlak. Sebenarnya kemarin itu didesain didesain apa? Desain pembelajarannya apa belum disampaikan? Waktu waktu hari pertama nggih. Oke, coba enggak apa-apa. Ya udah ini sudah kadung. Coba ini saya share dulu nggih. Saya share. Bentar, sebentar. Enggak apa-apa. Ini mungkin salah. Bentar. Pindah 9. Periode 1. Hari ketiga. Hmm. Iya, enggak apa-apa ini. Ini sekedar konfirmasi dulu, enggak apa-apa ya. Mungkin salah. Nah, ini sekedar konfirmasi aja adik-adik. Untuk hari pertama kan hari Jumat itu adik-adik kan diberi penjelasan sosialisasi penugasan. Ini nggih, ada sosialisasi penugasan. Hari pertama itu adik-adik kan membuat role model sudah bagus dan membuat
ringkasan pengalaman atau learning journal lewat suara sudah beres. Hari kedua membuat benchmarking dan jurnal sudah jadi. Hari ketiga, ya, hari ketiga itu kan hari Senin kemarin. Ada dua tugas adik-adik, yaitu tugas membuat media infografis sesuai instruksi di lembar kerja. Dan yang ketiga membuat matrik berakhlak itu. Yaitu ini hari ketiga. Sedangkan hari yang besok membuat learning journal dalam bentuk tulisan A4 diketik spasi 1,5. Ini ya harusnya yang panjangan buat itu sebenarnya tugas besok. Gitu. Jadi tetap ada tugas kelompok membuat infografis. Ini yang betul seperti ini ya. Jadi saya menjelaskan saja. Coba saya screenshotnya saja sebentar. Tidak apa-apa. Ini sekedar konfirmasi dulu. Ya, hari ketiga. Hari ketiga. Dan saya buat. Wih, untuk ya. Jadi yang belum membuat infografis itu kelompok 1 AB, 2 AB. Berarti ini yang sudah membuat itu yang kemarin dengan Pak Teguh ya. 34, Bapak. 34 dengan saya ya. C. Oke, baik. Sebentar. Sebentar. Nah, saya beri info ke Bu Aminah dulu. Angkatan 11. Kelompok 1 dan kelompok 2 info dari peserta hari ketiga dari peserta hari ketiga tidak melakukan tugas kelompok kelompok membuat Oke. Baik adik-adik sudah saya konfirmasi ke beliau.
Jadi kelas 1A dan B, 2A dan B belum membuat infografis. Baik, berarti sekarang yang sudah membuat infografis 3A, 3B, 4A, 4B. Udah nggak apa-apa. Monggo, mana dari 3A, 3B, 4A, 4B? Monggo yang mau tampil dulu. Izin Pak, kelompok 4A dulu apakah diperbolehkan Pak? Monggo, monggo Mbak. Ya, monggo. Ya. Silakan. 5 menit ya, sampai Ya. 7 menit lah. Ya, sebentar Pak. Sebentar Pak, saya stop share dulu. Ya betul. Perlu waktu. Tidak apa-apa. Ya. Apakah sudah terlihat gambarnya Pak Teguh dan Namun, juga sudah rekan-rekan? bagus. Dibesarin sedikit. Sedikit besarin. Ya. Zoom-nya, di zoom-nya di layar. Oh ya, baik. Di sini posternya dari kelompok kami mengangkat tagline ASN profesional dan melayani, yaitu ASN berakhlak menuju Indonesia Emas 2024. Ya. Dari tagline ini mengandung ajakan dan juga sekaligus komitmen, yaitu mari menjadi ASN profesional dan melayani. Itu adalah tagline kami yang pertama. Dengan tagline tersebut, kami mengajak seluruh ASN untuk tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menunjukkan kinerja yang mencerminkan keahlian, kemudian tanggung jawab, dan juga etika pelayanan publik. Lalu profesionalisme di sini berarti memiliki kompetensi yang memadai, disiplin, mampu bekerja dengan integritas, serta adaptif terhadap perubahan zaman dan juga teknologi. Sementara itu untuk tagline yang kedua yaitu adalah ASN berakhlak menuju Indonesia Emas 2024, menggambarkan arah besar dari bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas pada 1 abad Indonesia nanti gitu. Kemudian kami mengambil latarnya itu adalah sebuah universitas. Jadi di sini ibaratnya ibu dosennya adalah seorang ASN. Nah, ibu dosen ini menerapkan nilai-nilai berakhlak pada pelayanan baik kepada mahasiswa maupun kepada kegiatan akademik yang lain, kepada masyarakat dan juga yang lain. Nah, harapannya dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak ini nanti bisa dicontoh oleh mahasiswanya. Seperti itu. Setelah dicontoh oleh mahasiswanya, kemudian nanti mahasiswanya lulus, kemudian menjadi seorang ASN. Nah, nanti dari beberapa lulusannya itu ada juga yang menjadi pendidik atau profesi yang lain. Nanti mahasiswa tersebut menerapkan nilai-nilai berakhlak lagi gitu. Jadi sehingga ada semacam snowball effect begitu, Pak. Jadi dari ibu dosen yang seorang ASN menerapkan nilai berakhlak, dicontoh oleh mahasiswanya, mahasiswanya lulus kemudian menjadi ASN, kemudian menerapkan nilai-nilai berakhlak lagi dan seterusnya. Gitu. Demikian dari kelompok kami, Bapak. Terima kasih. Oh, iki, Mas. Kelompok 4B ini ya? 4A, Bapak. 4A. Nah. Baik, terima kasih Mbak Zulfa Ayuningsih yang sudah mewakili kelompok A membuat infografis.
Mari menjadi ASN profesional dan melayani. ASN berakhlak mungkin Mas 45. Baik, ini ada pesan untuk bertingkah laku, berprofesi sesuai dengan core value. Ada yang mau komentar satu pertanyaan atau satu penguatan, monggo dari anggota kelompok lain mau mengomentari, sebutkan nama dari mana, sebutkan nama saja. Dari flyer yang dibuat oleh kelompok 4A yang diwakili oleh Mbak Zulfa tadi. Ada yang mau komentar? Mungkin bagus, mungkin inspiratif. Ada yang memberi komentar? Baik, kayaknya tidak ada, berarti cukup bermakna ini. Baik, teman-teman, kita beri applause untuk teman-teman dari 4A yang sudah membuat sebuah flyer yang cukup simpel, cukup sederhana, yang mewakili 4A. Silakan, monggo antara 3B 4P, 3A. boleh Pak? Berapa? 4P. Siap, 4B, monggo Mbak Baik, Wahyu sebentar. Yusri Pamungkas. 4B ya, Oke. monggo. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak, sudah. Kecilin Oke. sedikit, kayaknya kebesaran sedikit. Oke. Baik, Ya, perkenalkan, saya RTA Wahyu Sri Pamungkas, mewakili dari kelompok 4B untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Infografis kami, Bapak, berbentuk poster atau banner. Bisa dilihat di sini banyak sekali gambar-gambar, ya Pak. Selain untuk mempercantik tampilan, setiap gambar tersebut mempunyai makna yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami infografis yang kami sajikan. besarin sedikit Mbak, besarin sedikit. Oke, siap. Oke. Yang pertama, kita lihat ada logo Kementerian Agama. Di sini menunjukkan bahwa infografis ini bersumber dari Kementerian Agama atau dibuat oleh bagian dari Kementerian Agama dan terdapat logo pusaka dan berakhlak. Tentunya berakhlak ini adalah menjadi poin utama kita. Untuk latarnya, kami menggunakan gambar Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara kita yang berwarna merah menyala, yang merupakan simbol dari semangat yang membara dari kami untuk melayani bangsa sesuai dengan tagline kami, bangga melayani bangsa. Terdapat jumlah gambar-gambar dalam setiap akronim dari berakhlak dari 1 sampai 7, Bapak. Ya. Oke. Sekarang kita ke intinya. Tagline yang pertama atau judulnya adalah suatu ajakan. Yuk optimalkan pelayanan berakhlak. Jadi kita harus mengoptimalkan pelayanan berakhlak karena kita sebagai ASN. Tagline yang kedua kami mengambil dari Kementerian Agama atau ASN, itu bangga melayani bangsa. Kami menuliskan semua akronim dari berakhlak ini Bapak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu ajakan untuk kita memberikan pelayanan prima, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, memahami dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Ada gambar beberapa orang yang saling melayani. Yang kedua adalah akuntabel. Ini gambarnya tidak boleh disuap ya Bapak nggih, anti korupsi, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, cermat, transparan, disiplin dan berintegritas tinggi. Untuk yang ketiga adalah kompeten. Di sini ada gambar memperbaiki sesuatu atau mekanik, yaitu di dalamnya berisi kita diajak selalu meningkatkan kompetensi diri, gemar membantu orang lain, melaksanakan tugas dan kualitas baik. Selanjutnya adalah harmonis. Kita diajak untuk menghargai perbedaan dan bertoleransi, membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan masyarakat.
Selanjutnya adalah loyal. Kita diajak untuk selalu berdedikasi tinggi, setia pada tugas dan tanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Selanjutnya, A. Adaptif. Mampu beradaptasi dengan perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Disimpulkan dengan gambar berbagai macam bentuk aplikasi yang harus kita gunakan di dunia digitalisasi saat ini. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kita diajak untuk mampu bersinergi dengan baik, membangun komunikasi yang efektif, mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Infografis ini dibuat untuk bertujuan mensosialisasikan dan internalisasi nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta employer branding bangga melayani bangsa. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya kerja yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat citra positif ASN di masyarakat. Selanjutnya, dengan demikian, infografis berakhlak ini memiliki peran penting dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu membangun citra positif ASN di mata masyarakat. Demikian Bapak yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wahyu Sri Pamungkas ya. Oke. Terima kasih atas flyernya ataupun infografisnya yang sudah mengandung banyak pesan sehingga kita bisa mengaktualisasikan dalam dunia kerja kita. Baik, beri plus untuk kelompok 4B. 4B ya, 4B ya. Oke. Terima Baik. kasih Pak. Ye, sama-sama Wahyu Sri Pamungkas. Silakan kelompok 3A atau 3B? 3B Bapak. 3B, Pak. Oh, Oh, Pak 3B. Monggo. 3B dulu, monggo. Pak Rifki. Oke. Ya, nanti bisa ditambahi, Mas. Oke, siap, Pak. Sudah kelihatan ya? Hampir. Masih loading, Pak. Oke, Nah, sudah. bagus, sudah kelihatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki, Waalaikumsalam. mewakili dari kelompok 3B, ingin menyampaikan atau mempresentasikan makna dari infografis ini. Jadi infografis ini itu kami buat seukuran postingan sosial media atau Instagram itu 1:1. Jadi ketika diposting itu full, tidak ada yang kepotong gitu. Jadi ini eh, menyantumkan beberapa core value atau keseluruhan core value dari ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, dan lain sebagainya dengan beberapa deskripsi singkat. Jadi biar mudah diingat gitu. Jadi pada poster ini tuh mengajarkan ASN untuk apa? Sebuah ajakan visual yang kuat bagi ASN untuk menginternalisasi dan menerapkan dasar-dasar nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Jadi poster ini itu memang seperti yang sudah kami katakan di awal itu ringkas tapi komprehensif, memvisualisasikan 7 nilai inti yang menjadi fondasi budaya kerja di Indonesia. Jadi setiap nilai digambarkan dengan beberapa ikon dan deskripsi singkat seperti yang bisa kita lihat bersama. Untuk yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan, yaitu kepentingan masyarakat itu selalu diutamakan. Terus yang kedua akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diemban. Kemudian kompeten, terus belajar dan terus mengembangkan. Kemudian yang keempat harmonis,
mengutamakan dan saling menghargai, dan yang kelima itu loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian yang keenam itu adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu kerjasama dan menyesuaikan di lingkungan tempat kerja. Mungkin ada yang mau menambahi dari kelompok 3B, monggo Bapak Khairul Anwar. Nggih, menambahi Pak Rifki. Nggih. Nggih, menambahi untuk desain yang sudah disampaikan oleh Pak Rifki tadi yang bisa dikatakan tegas, lugas, walaupun eh, simpel, tapi di sini kita menekankan bahwa dari tagline "Mari budayakan berakhlak" di sini menggambarkan ajakan aktif bagi seluruh ASN, berarti ini seluruh ASN ya, tidak baik. Nah, di sini kalau di Kementerian Agama itu ada guru, penyuluh maupun penghulu. Di situ digambarkan ada kartun ASN pria dan wanita yang mengenakan seragam batik, menekankan bahwa nilai-nilai ini tidak terbatas pada jabatan atau bidang. Berarti semua ASN itu harus bisa menekankan budaya berakhlak. Nah, susunan vertikal berurutan dari angka 1 sampai angka 7 membentuk alur logis dari pelayanan hingga kolaborasi. Warna-warna berbeda membedakan tiap poin, namun tetap senada. Ini mencerminkan tahapan atau fondasi pembentukan karakter ASN, dimulai dari pelayanan eksternal ke akuntabilitas atau internal, lalu kompetensi dan seterusnya. Pemilihan warna di situ pada poin-poinnya merah untuk semangat pelayanan, oranye untuk akuntabilitas yang hangat dan terbuka, hijau untuk harmonis dan loyalitas, biru untuk adaptif dan kolaboratif. Nah, eh, di setiap nilai hanya diberi satu kalimat singkat dan jelas. Ini sesuai dengan prinsip komunikasi ASN, efisien dan tidak bertele-tele. Jadi bagi pegawai di Kementerian Agama, guru atau penyuluh informasi mudah dijelaskan ulang kepada siswa atau masyarakat. Di sini ada yang menarik yaitu garis penghubung atau beralur yaitu flow arrow. Di sini garis dengan tanda panah menghubungkan setiap nilai, menunjukkan aliran dan kesinambungan. Ini menggambarkan bahwa nilai berakhlak bukan berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan karakter ASN yang saling terhubung dan perlu diterapkan secara utuh. Nggih. Ngoten Pak, matur suwun. Baik, terima kasih ya. Sudah cukup bagus. Ini flyernya banyak pesan. Perlu yang perlu ditekankan ya ini hanya teknik teknik menyajikan tulisan dan background. Ya. Ketika backgroundnya itu gelap, maka tulisannya cerah. Ketika backgroundnya cerah, maka tulisannya gelap. Itu yang terpenting di situ, nggih. PowerPoint itu juga kalau seperti hijau muda, kuning muda itu kan termasuk cerah. Kalau tulisannya juga cerah, putih kurang jelas, gitu ya. Itu hanya koreksi saja. Tapi secara secara keindahan dan juga konten sudah bagus. Mari kita beri aplaus untuk Ya, kelompok makasih Bapak. 3B. Nggih, matur suwun Bapak. Terima kasih Mas Muhammad Rifki dan Mas Naif Sultan yang telah mewakili kelompok 3B. Terakhir monggo 3A. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak ya. Nggih, monggo. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Apakah terlihat? Ya, Ya, saya mewakili kelompok 3A akan mempresentasikan infografis yang sudah kami buat ya. Jadi infografis yang kami buat ini berkaitan tentang core values ASN ya. Bisa dilihat juga di sini di infografis ini ada gambar tempat ibadah ya, berbagai tempat ibadah yang merepresentasikan bahwa Kementerian Agama ini bukan cuma milik satu agama saja, tetapi milik semua agama di Indonesia ya. Dan di flyer ini kami menunjukkan eh,
kembali untuk sebagai pengingat bahwa kita sebagai ASN punya core values ya yang kita selalu gaungkan dengan berakhlak ya. Apa itu ASN berakhlak? ASN berakhlak adalah nilai-nilai dasar bagi setiap aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Bagi Kementerian Agama merupakan fondasi untuk pelayanan prima demi kemaslahatan umat. Dan di infografis ini kami mendaftarkan nilai-nilai berakhlak ya, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya, masing-masing diwakilkan dengan ikon-ikon tertentu ya. Dan di infografis ini juga kami memberikan makna atau contoh bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan. Yang pertama, berorientasi pelayanan ya. Bisa diterapkan dengan cara memahami dan memenuhi kebutuhan umat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti itu berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Cara penerapannya misalnya dengan melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien, dan kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Itu akuntabel. Kemudian nilai kompeten ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang dinamis, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ya. Termasuk dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang ya, ketika kita mengikuti Latsar ini kan juga merupakan bagian dari peningkatan kompetensi. Kemudian nilai harmonis ya bisa diterapkan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian eh, loyal ya, nilai loyal dapat diterapkan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan negara. Nilai yang berikutnya adalah adaptif, ya, yang berarti harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Kemudian nilai yang terakhir dari berakhlak adalah kolaboratif, ya, yang berarti memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Demikianlah nilai berakhlak yang bisa kami tampilkan. Monggo jika ada anggota kelompok 3A yang ingin menambahi, saya persilakan. Cukup Pak Kidung, mantap Oh, pokoknya. oh ya, Baik, luar biasa. Banyak sekali pesan-pesan yang sudah ditorehkan di flyer ini. Tentunya kita akan mencoba untuk mewujudkan dalam perilaku sehari-hari. Baik, mari kita beri plus adik-adik. Ya, terima kasih atas berbagi Pak, mohon maaf, Bang. infografisnya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Saya mewakili dari kelompok 1 sudah buat infografisnya, Pak. Di sela-sela jam istirahat. Apakah boleh Oke, ditampilkan apa mboten? boleh. Boleh ya, Boleh, Pak ya. tapi Ah, sebentar. pripun? Oke, oke. Oke, silakan, Mas. Oh, ngoten. Nggih, matur Oke. suwun atas waktunya nggih, Pak ya. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 1A, Pak. Me- Ini Kelompok 1A. infografis seadanya karena kita Oke, buatnya nggak di apa-apa, boleh sela-sela ya. jam istirahat ya, Karena Pak. memang di desain pembelajarannya harus ada itu. Oh ya, baik, Pak. Saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. dari kelompok 1A mohon izin share screen ya, Pak ya. Oke. Ah, mathoirun. Sudah kelihatan dereng, Pak? Belum ya. Baik, Sampun nggih. silakan. Baik, kita membuatnya eh, berdasarkan
gambar ya Pak. Di Ya. gambar nomor 1 itu berorientasi pelayanan sebagai melambangkan kesiapan dan keikhlasan dalam melayani masyarakat. ASN yang berorientasi pelayanan akan mengutamakan kebutuhan publik, memberikan solusi dan bersikap ramah serta responsif terhadap setiap permintaan layanan. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Gambar ini menggambarkan orang yang mengangkat tangan, ya Pak ya. Terus di nomor 2 ada akuntabel. Gambar ini tangan memegang kertas, yang berarti menunjukkan tanggung jawab dan transparansi. Artinya seorang ASN yang akuntabel akan mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Kemudian di gambar nomor 3 ini adalah gambar perpaduan antara pikiran, orang, dan simbol pengetahuan. Maknanya di sini adalah menggambarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang ASN. Kompetensi tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Kemudian di gambar nomor 4 ini ada harmonis, melambangkan perbedaan agama atau budaya yang mempunyai makna melambangkan kerukunan dan toleransi. Seorang ASN yang harmonis mampu bekerja sama dengan siapapun, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan damai. Kemudian di nomor 5 ada loyal atau orang yang berjabat tangan, yang memiliki arti menunjukkan kesetiaan dan komitmen terhadap negara, organisasi, dan pimpinan. Sebagai seorang ASN yang loyal akan menjaga integritas, mendukung kebijakan, dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Kemudian di nomor 6 ada adaptif. Gambar di sini kita memakai orang memegang kertas bertuliskan adaptif, yang memiliki arti kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan. Seorang ASN yang adaptif akan cepat belajar, fleksibel dalam menghadapi tantangan, dan terbuka terhadap inovasi. Kemudian di nomor 7 ada kolaboratif. Kita mengambil simbol musyafahah atau orang-orang bergenggaman tangan. Memiliki makna melambangkan kerjasama dan sinergi. Seorang ASN yang kolaboratif akan membangun hubungan kerja yang solid, saling mendukung, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin saya kira cukup sampai di situ, Bapak. Mohon. Oke, baik. Ini kelompok 1 apa? A atau B? 1A, Pak. 1A. Baik, terima kasih atas infografisnya. Ada lagi yang mau tampil? Baik, kalau tidak ada, ini adalah akhir dari sebuah karya di mana panjenengan mengikuti pembelajaran yang cukup lama, yaitu 9JP di hari kedua. Besok kita masih akan ketemu, ya. Besok kita akan masih ketemu. Baik. Adik-adik yang saya hormati, saya banggakan, kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Masing-masing peserta membuat kata-kata hari ini atau quote atau pantun sederhana. Ya, kita akan mengakhiri ini semua nanti dengan cepat. Saya beri waktu 5 menit untuk membuat quote atau pantun terkait dengan berakhlak atau perilaku berakhlak
Ini jam 13.45, saya beri waktu eh 5 menit, silakan membuat, atau 4 menit. Silakan membuat, ambil kertas, buat pantun boleh, minta bantuan AI boleh, monggo. Bentar. Baik, langsung kita mulai ya. Yang Saya, Pak. sudah dibacakan dengan cepat, paling maksimal 10 detik satu orang. Baik, Nggih. Mas Muhammad Rifki, bacakan. Di-unmute semua, coba di-unmute semua. Semua di-unmute. Ya. Baik. Nah, silakan Mas Dwiki Kurniawan yang sudah unmute. Baik, Pak. Cepat. Mentari pagi bersinar terang. Anak kecil bermain layangan. ASN adaptif tak pernah bimbang. Menghadapi perubahan dengan kesiapan. Luar biasa. Baik. Semua di-unmute biar cepat ya. Semua di-unmute. Semua di-unmute biar cepat. Karena Pak Teguh jam 14 harus ngajar. Mas Fathul Alim. Pergi ke pasar membeli ketan, tak lupa beli daun pandan, berorientasi pada pelayanan, ASN hadir penuh ketulusan. Bagus. Mbak Wahyu Sri Pamungkas. Baik, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. ASN berakhlak, santun dan tekun, kerja berkualitas tanpa banyak drama. Bagus. Mbak Istiqomah Adin. Nih, Pak. Pergi ke pasar beli sarapan, singgah sebentar membeli paku. Berakhlak jadi pedoman ASN Jaya negara maju. Oke. Pak Bram Titon. Ubur-ubur berenang ke tepi, ikan lele malah ngumpet di kali.
ASN berakhlak selalu rapi, bekerja ikhlas, tak cari puji. Bagus. Jamaluddin. Bukan yang terkuat yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi yang akan memenangkan. Baik. Naif Sultan. Baju merah naik kereta, beda gerbong, beda rasa. ASN berakhlak adalah kita, kita bangsa melayani, kita bangga melayani bangsa. Baik. Iwan Alfaris. Sawah hijau di Desa Bruno, airnya jernih mengalir pelan. Latsar ini bukan acara seremonial semata, tapi bekal jadi ASN dengan nilai keteladanan. Baik. Tolong adik-adik yang sudah di-mute biar Pak Teguh tahu yang sudah dan yang belum. Yang belum unmute, yang sudah mute. Oke? Kan kelihatan. Baik. Lukman Hakim. Pagi hari memetik kelapa di bawah sinar mentari berseri. ASN bijak jujur berkarya, berakhlak jadi pedoman diri. Gus. Zulfa Ayuningsih. Jalan-jalan ke kota tua, beli batik sambil tertawa. Hahaha. ASN berakhlak itulah kita, mari melayani negeri dengan jiwa. Ari Ismail. Ke pasar beli rambutan, pulang bawa semangka 2. ASN jangan cuma cantik dan tampan, tapi juga kerja dengan akhlak yang mulia. ASN sejati itu kayak wifi publik, selalu siap terhubung dan melayani. Gus. Dian Setio Wening. Ke pasar beli pepaya, jangan lupa beli rambutan. ASN setia pada negara, loyal bekerja penuh pengabdian. Oke, yang sudah dimut ya. Agustin Fadila. Jalan-jalan ke kota Semarang, membawa batik dalam bungkusan. ASN berakhlak terus berkembang, melayani rakyat penuh keikhlasan. Bagus. Hoi, siapa ini yang belum? Wahyu Setioko. Jalan-jalan ke Tawangmangu, ASN berakhlak bawa negeri maju. Oke. Bagus. Mana nih yang sudah? Lutfi Nadil Friandana. Pak, main sepak bola di lapangan, banyak teman, banyak ceria. Bergandengan tangan, saling menguatkan barisan, ASN berkolaborasi, raih cita-cita. Gus, ya. Terus Muhammad Rifki. Ya, bunga melati harum mewangi tumbuh di taman indah sekali. Marilah kita selalu bersinergi membangun negeri dengan sepenuh hati. Oke, yang sudah dimut. Riko Kusuma. Langit biru awan berara, mentari pagi bersinar terang. ASN hadir penuh semangat melayani negeri dengan tulus dan tenang. Bagus. Bagus. Palindas Tanah Eko Wahyu. Perilaku berakhlak mulia adalah warisan terbaik untuk generasi bangsa. Oke. Lutfi Gunar Astajati. Zoom bareng-bareng beda instansi, bahas programnya satu misi. ASN solid, kolaborasi, sinergi kuat, hasilnya pasti. Satu kayak gini 25. Wida Rahmawati. Ke sawah bawa tripod, ASN kompak, hasilnya top. Oke, bagus. Hasti unggul, Pak Budi. Pergi ke pasar, beli terasi, pulang-pulang bawa pepaya. ASN jangan cuma basa-basi, kerja ikhlas, rakyat pun bahagia. Bagus. Ahmad Khairun Niam. Pasar malam membeli bunga, jangan lupa menggulung kabel. Walaupun tugas banyak melanda, tetap bertanggung jawab dan akuntabel. Bagus. Wahyu Hidayah. Integritas adalah fondasi. ASN berakhlak adalah manifestasi. Oke, Eko Oktaviani. Ke gereja di Kota Lama, lihat kamu ada di sana. ASN berakhlak untuk kita, siap melayani sepenuh cinta. Oke, bagus. Bentar. Saya belum, Pak. Prayogi. Baik,
Pagi-pagi nanam kelapa, tumbuh subur di tanah Mandiraja. ASN berakhlak jadi teladannya, melayani rakyat dengan sepenuh jiwa. Bagus. Ahmad Ehwan Muzadi. Burung merpati terbang ke awan hingga sebentar di atas papan. Kolaboratif dan harmonis jadi pegangan. ASN kuat, Indonesia aman. Oke. Fajarwati Siti Zulaiha. Pagi-pagi minum jamu sambil duduk baca koran. ASN jangan cuma lugu, harus berakhlak dan juga sopan. Bagus ya. Sebentar. Adi Nur Cahya. Menanam padi, petani tersenyum, harap ASN bekerja dengan hati, integritas tetap dijaga. Oke. Aan Setiawan Prasetyo. Pelayanan terbaik lahir dari hati yang tulus, bukan sekedar kewajiban. Cek, cek, cek. Kata-kata hari ini bagus. Bentar. Adi Nur Cahya sudah ya? Sudah, Pak. Oke, dimut Mas, dimut biar Oh, Pak. kelihatan. Siap, Pak. Widya Ayu Chandra sudah? Belum, Mbak. Orangnya nggak ada. Wahyu Susilo dulu, Prabowo. Setia kepada negara dan bangsa, berkarya tulus penuh dedikasi, loyalitas tinggi terpancar nyata, membangun negeri dengan sepenuh hati. Bagus sekali. Ahmad Faruk. Makan tahu sambalnya terasi. Penghulu muda idaman wanita. Akang penghulu janganlah korupsi. ASN berakhlak itulah kita. Oke. Aliyatun Nisa. Naik perahu di danau tenang, menyusuri air bersama kawan, kompeten dan terus berkembang, ASN siap hadapi tantangan zaman. Oke. Alfitri Zaki Azhari. 2, 3 tangan melambai, berakhlak tak pernah lalai. Oke, Widya Ayu. Halo, Pak. Cek. Silakan Widya Ayu. Cek, cek, cek. Mungkin ada gangguan. Cek, cek. Sudah masuk. Iqbal Firmansyah. Pulang kampung ke Surabaya, jangan lupa naik bis TK. ASN terbaik adalah kita menuju Indonesia yang sejahtera. Oke, siapa yang belum? Ayo. Saya, Pak. Ye. Kata-kata hari ini, Ya. hidup bukan tentang menunggu badai reda, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan. Bagus. Ada lagi yang belum? Mbak Widya suaranya terdengar tapi kecil sekali, Mbak Widya. Cek, cek, cek. Nah, Masih ayo. masuk, Kak, suaranya. Oh, Ya, iya. Sudah masuk. Ya, Mbak Iya, Ayu. Mbak. Cahaya. Mbak Widya mungkin off cam dulu, baru nanti bicara, Mbak. Yang belum, yang lain dulu. Sudah semua ya? Saya, Bagus. Pak. Monggo, yang belum siapa? Saya. Ya, yuk. Siang-siang bawa kotak. Tetap berjalan walau panas. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai berakhlak menuju Indonesia emas. Bagus. Oke. Ada lagi yang belum? Saya, Pak. Ya, monggo. Di saat Ya, kita Mas Khairul kolak, Anwar. kolak pisang dicampur rujak, ASN harus memperindah akhlak biar disukai karena bijak. Nggak terdengar. Dimut, Anda dimut. Dimute. Ya. Di Yo. saat senja membuat kolak, kolak pisang dicampur rujak, ASN harus memperindah akhlak biar disukai karena bijak. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Ya. Bunga melati tumbuh di subur di taman. Mungkin internetnya internet swasta mungkin. Baik. Adik-adik,
mari kita akhiri sesi 14. Kita akan ketemu besok yang angkatan kelompok 3 dan 4 dengan saya. Ada pengumuman itu ya. Angkatan 3 dan 4 maju ya, maju. Dan dilihat di grup ya. Angkatan 3 dan 4 maju. Nanti saya share di grup ya. Karena saya di jam pertama setengah 8 saya di angkatan 12. Kemudian jam setengah 8, setengah 9, setengah 10 angkatan 3 mulai guys, setengah 10. Kemudian angkatan 4 setengah 1 ya, setengah 1. Ingat-ingat angkatan 11 ya, angkatan 11 perhatikan yang angkatan 1 kelompok 1 dan 2 dengan Bu Aminah lagi. Yang kelompok 3 dan 4 dengan Pak Teguh lagi untuk besok 3 jam. Jenengan dimulai setengah 8, setengah 10 kelompok 3, setengah 1 kelompok 4. Ingat-ingat ya. Oke, baik. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa besok pagi, besok siang, besok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.